Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arfia dari kelas 95, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Oktara Albainahak dari kelas 95, absen 27. Jadi, kali ini kita akan menceritakan kisah inspiratif dari Dewi Sartika, tokoh perintis pendidikan wanita. Selain Kartini, ternyata ada lagi pahlawan yang memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita pada masa penjajahan. Dewi Sartika memiliki nama lengkap Raden Dwi Sartika. Beliau lahir di Cicalengka, Bandung pada 4 Desember 1884. Raden Dwi Sartika diakui sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966 oleh pemerintah Indonesia. Dwi Sartika memiliki silsilah keluarga yang cukup terpandang. Ia lahir pada pasangan R. Rangga Somanegara dan R.A. Raja Permas. Ayah merupakan seorang pejuang kemerdekaan hingga akhir hayatnya. Setelah kepergian sang ayah, Dewi Sartika tinggal bersama dengan pamannya. Dengan pamannya, ia menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda, meskipun sebelum ia sudah menerima pengetahuan mengenai budaya Barat. Sejak kecil, Dwi Sartika sudah menunjukkan bakatnya di dunia pendidikan, seperti menjadi peran guru bersama temannya pada masa kecil. Pendidikan Dewi Sartika. Saat masih kecil, Dewi Sartika sering mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cokelang. Di sana, bakat di bidang pendidikan mulai terlihat jelas. Ketika menginjak usia 10 tahun, masyarakat di Cicalengka digemparkan oleh kemampuan baca, tulis, dan beberapa pepatah dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Hal tersebut membuat Dewi Sartika berpikir agar anak-anak perempuan di sekitarnya bisa memperoleh kesempatan menuntut ilmu pengetahuan. Pada tahun 1004, Dewi Sartika membuat sekolah istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah menjadi nama Sekolah Koe Taman Istri tahun 1910. Awal mula didirikan, sekolah istri hanya memiliki 2 kelas saja, sehingga tidak dapat menampung semua aktivitas di sekolah. Di sekolah tersebut, Dewi Sartika mengajarkan tentang membaca, menulis, berhitung, pendidikan agama, berbagai keterampilan lainnya. Hingga pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat dan terus berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada tahun 1920. Akhir hayat Dewi Sartika. Hingga akhir hayatnya, Dewi Sartika melakukan perjuangan untuk bangsa melalui jalur pendidikan. Tidak seperti pahlawan yang lain. Meskipun cara perjuangan Dewi Sartika seperti itu, ia patut disebut sebagai seorang pahlawan. Beliau berjuang dengan tulus dan gigih untuk memajukan pendidikan kaum wanita di zamannya. Setelah semua yang dilakukan, Dewi Sartika menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 11 September 1947 di kota Tasikmalaya. Jenazah tersebut dikumbingkan dengan upacara sederhana di pemakaman Cigagondon di Desa Rahayu, Kecamatan Cineam. Setelah 3 tahun dan keadaannya sudah aman, makanya tersebut dipindahkan ke Jalan Karangayar, Bandung. Sebagai pahlawan nasional yang berjuang di jalur pendidikan pada zamannya, Dewi Sartika berhak mendapatkan gelar pahlawan karena kegigihannya dan ketulusannya. Gelar pahlawan nasional diberikan kepada Raden Dewi Sartika oleh pemerintah pada tahun 1966. Sekian cerita inspiratif dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.